yang telah berhadir dalam acara hari ini. Hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan agenda kita mengenai, untuk merayakan Hari Logika Sedunia. Eee, Pada hari ini kita akan hadir dalam, eee, acara presentasi hari ini yang berjudul "The Needs of, Sacrifice to Human Survival" yang akan dipresentasikan oleh Fajar Nur Cahyo. Sedikit latar belakang, acara ini merupakan bagian dari, kontribusi Zeno dalam, memperingati Hari Logika Sedunia. Walaupun, topik hari ini tidak berhubungan secara langsung dengan logika, tapi, ini punya cukup signifikansi besar khususnya dalam topik, eee eee, permasalahan-permasalahan etis, khususnya dalam perdebatan-perdebatan eksistensi manusia, bagaimana manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Apakah, manusia itu harus, membutuhkan, pengorbanan dalam, sebagai salah satu kriteria untuk mempertahankan kehidupannya. Lalu, kira-kira pada taraf apa sih kita bisanya memprioritaskan, suatu pengorbanan-pengorbanan tertentu yang, istilahnya bisa kita anggap cukup, eee, diperbolehkan gitu loh. Pada batas apa sih suatu hal itu dapat kita, korbankan. Mungkin itu, salah satu garis besar yang akan kita coba diskusikan pada hari ini. Mungkin tanpa terlalu berpanjang lebar, bisa langsung saya serahkan ke Mas Firman Syahyo untuk mempresentasikan, opini-opininya dan argumentasi pamungkasnya. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Jadi di kesempatan sore ini, itu sebenarnya saya jadwalnya bukan hari ini ya, tapi berhubung karena ada satu hal yang membuat pemateri lain nggak bisa, jadi ini yang saya terangkan ini menjadi masih setengah dari apa yang mau disampaikan. Tapi ini kurang lebih adalah intinya yang ingin disampaikan yang nanti akan dipublikasikan dalam bentuk paper yang akan dipublikasikan oleh Zeno di bulan mendatang. Nah, jadi yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana sih kebutuhan untuk mengorbankan demi kebertahanan hidup manusia ini diperlukan gitu. Ya, dimulai dari pertanyaan sederhana gitu. Jadi mengapa manusia itu harus berupaya untuk mempertahankan hidupnya? Jadi ini bentuknya adalah justifikasi ya. Kalau kita mau membayangkan, bisa aja suatu saat manusia itu punah gitu. Misalnya dengan apa? Ya bisa dengan katastrofi gitu. Misalnya katastrofi yang dimaksud itu adalah ketika kita berbicara tentang di luar konteks manusia. Jelas maksudnya adalah misalnya gunung berapi, tsunami, atau terus mungkin tiba-tiba seluruh dunia itu berserikat dan memberontak melawan manusia, ya bisa aja. Intinya adalah sesuatu yang di luar dari manusia. Terus kemudian adalah dengan ulah manusia. Misalnya dengan ulah manusia itu kita merujuk kepada bentuk biological warfare. Terus kemudian ada mungkin nuclear meltdown. Terus juga mungkin adalah masalah penumpukan limbah yang misalnya tidak terselesaikan. Itu misalnya kalau kita ngomong dengan ulah manusia. Terus atau juga bisa mungkin dengan kelangkaan sumber daya. Misalnya kita merujuk tentang air spesifik, air bersih ya. Itu bisa jadi kepunahan manusia. Terus atau mungkin dengan gaya hidup, misalnya dengan penurunan angka kelahiran secara statistik yang setiap tahunnya mulai menurun, misalnya kita melihat dalam konteks Jepang. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kepunahan. Nah, intinya di sini adalah yang ingin ditekankan bahwa ancaman seperti itu, ancaman akan kepunahan seperti itu akan selalu ada. Dan dia punya potensi untuk terjadi, tapi untuk urusan potensinya sekian itu urusan nanti di luar dari pembahasan ini. Nah, terus kembali lagi ke pertanyaan pertama, mengapa sih manusia ini harus mempertahankan hidupnya? Tapi sebelum itu perlu diingatkan juga bahwa kita di sini tuh ingin maksudnya saya di sini ingin membatasi pembicaraan ini terbatas pada konteks tentang lingkungan, jadi bukan ke persoalan yang lain. Jadi biar tidak merembet kemana-mana. Nah, sangat mudah kalau misalnya kita ingin mengatakan bahwa dengan melihat keadaan sekarang mungkin ya, yang menurut kita sudah mungkin cukup chaos atau kacau, misalnya buat apa mempertahankan hidup gitu, lebih spesifik hidup manusia gini. Misal dengan melihat siklus pencairan batu es, terus juga mungkin dengan melihat kenaikan muka laut yang
secara global itu setiap harinya mungkin terus menaik. Mungkin kita bertanya-tanya gitu, buat apa sih dipertahankan manusia selama ini udah terlalu parah kok memperlakukan lingkungannya, misal ada pernyataan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menerima argumen seperti itu, maka di sini adalah eksistensi manusia, termasuk saya, Mas Moderator, atau mungkin teman-teman di sini, itu menjadi tidak berarti. Dan kita lebih dalam penekanannya di sini, dan kita harus bisa mengingkari eksistensi kita sebagai manusia kalau misalnya memang kita ingin menerima argumen ini. Kalaupun kita mau menjawab, misalnya pingin menjawab dengan tidak, maksudnya menjawab dengan menolak pernyataan tersebut bahwa manusia harus punah, ya jawabannya adalah karena hidup itu punya keseluruhan, hidup itu dengan keseluruhannya itu adalah bernilai, terlepas dari siapapun atau apapun kehidupan itu. Jadi nilai yang di situ sifatnya adalah inheren atau dia melekat dalam kehidupan yang dijalani. Jadi nilai itu hanya ada ketika dia dijalani. Ketika dia tidak dijalani, ya nilai itu tidak bisa kita tangkap. Itu nanti akan saya jelaskan tentang persoalan itu. Nah, lantas pertanyaannya, apakah dengan ini berarti semua hidup itu setara karena dia punya nilai yang inheren ketika dia dijalani? Jawabannya akan sangat tegas, tidak. Mengapa? Karena mungkin boleh dipindah, Mas Moderator. Nah, apakah semua hidup ini setara? Ya tadi jawabannya tidak. Mengapa? Boleh lagi? Nah, karena nilai itu dia punya gradasi atau tingkat atau jenjang, terserah mungkin mau dibahasakannya seperti apa. Dan dia tergantung pada konteks. Jadi dia secara sifat itu fleksibel dan kondisional. Misalnya kita berbicara tentang baik sebagai nilai ya di sini. Tentu kita perlu sepakat dulu bahwa baik adalah baik. Kita sepakat ya di sini ya. Jadi baik adalah baik, nilai baik adalah baik. Nah, tapi adakah, pertanyaannya ini, tapi adakah baik yang lebih baik? Itu yang menjadi pertanyaan. Adakah baik yang lebih baik? Semisal ada dua hal, katakanlah lebah dan unta. Jadi tidak perlu dipertentangkan ya. Kita hanya ingin melihat adakah baik yang lebih baik pada dua hal tertentu gitu. Misalnya tadi lebah dan unta. Kita sepakat bahwa dua-duanya ini baik karena dia punya misal fungsionalitasnya atau perannya atau role-nya segala macam. Itu bisa dilekatkan di sana. Misalnya kita sepakat bahwa dua-duanya baik. Misalnya kenapa disebut baik? Oh oke, karena misalnya secara fungsional lebah bisa membantu penyerbukan bunga ketika misalnya dia ingin mengambil nektar dan basisnya adalah mutual dengan bunga tersebut. Oke, tidak ada masalah di sana. Terus kemudian unta dikatakan baik, mungkin dia punya kemudahan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cadangan nutrisi di punuknya. Menurut manusia, ini tidak ada masalah jika disebut baik. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah kita membandingkan dua kebaikan itu? Dan tentu jawabannya adalah bisa. Dan bagaimana ini dimungkinkan? Nah, untuk di sini kita baru bisa masuk ke di sini baru kita masuk ke dalam pembahasan etika lingkungan sebagai upaya justifikasinya. Mungkin Mas Moderator? Iya. Jadi di dalam etika lingkungan sebagai bentuk justifikasinya nanti ini, itu sekurang-kurangnya ada 3 arus utama. Ada 3 arus utama yang cukup dikenal, dan lebih dari itu ada, nggak cuma 3. Jadi sekurang-kurangnya itu 3 yang memang arus utama, yaitu antroposentrisme, non-antroposentrisme, itu di dalamnya nanti ada biosentrisme dan ekosentrisme. Terus mungkin kalau mau disebutkan ada yang minornya tuh ada zoosentrisme sama pelestarian kosmos. Selebihnya masih ada banyak selain daripada itu. Nah, walaupun ini sebenarnya kalau misalnya kita ingin menggali lebih jauh, pemisahan antara antroposentrisme dan non-antroposentrisme ini agak keliru, agak-agak miss. Kenapa? Karena sebenarnya tarikan dari zoosentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, bahkan pelestarian kosmos yang ada disebut di dalam non-antroposentrisme itu, dia tarikan nafasnya itu justru berada dalam
nafas-nafas dari antroposentrisme. Itu nanti akan saya ceritakan. Nah, dan yang berkembang sekarang malah jadi seakan-akan jadi ada dua kubu di dalam etika lingkungan pembahasannya, jadi terpecah antara antroposentrisme dan non antroposentrisme. Nah, bagaimana tentang tesis tadi, misalnya pertanyaan tadi untuk menjawab dalam justifikasinya, itu nanti saya perlu antarkan sedikit. Jadi kalau untuk antroposentrisme sendiri itu dia percaya bahwa segala nilai, entah atributnya apa, terserah kita mau dilekatkan baik, indah, dan segala macam, itu dia berada di tangan manusia dan hanya untuk manusia. Nah, sementara non-antroposentrisme ini dia percaya bahwa segala kehidupan dan semesta ini dia punya nilainya sendiri dan dia terlepas dari manusia. Jadi dia ada kriterianya sendiri untuk mengatakan ini bernilai tidak bernilai. Jadi ada kriterianya kalau untuk non-antroposentrisme, dan dia bakal terlepas dari judgement manusia. Nah, kita pertama berbicara dulu tentang antro. Mungkin boleh di next, Mas Moderator. Nah, ketika misalnya kita berbicara tentang antro, jadi tadi kan sudah diterangkan bahwa secara umum antropo ini dia berusaha untuk memisahkan gitu antara mana yang manusia dan mana yang bukan manusia. Jadi kriterianya hanya ada manusia dan bukan manusia. Dan semua katrolnya itu, penentunya itu ada di tangan manusia, ada di manusia. Jadi kita tahu bahwa di semesta ini bernilai, oke, tidak ada masalah di sana. Nah, dengan apa kita menangkapnya atau mengetahuinya? Nah, ini yang disebut dengan, di dalam antroposentrisme itu disebut dengan bentuk untuk mengungkapkan diri atau representing something, sesuatu yang nantinya pada akhirnya ini bisa kita tangkap gitu. Nah, kemudian bentuk mengungkapkan diri ini itu biasanya dapat kita pahami dengan bantuan analogi refleksi. Jadi bisa diibaratkan dia itu seperti cermin gitu. Nah, gimana prosesnya atau cara kerjanya? Nah, salah satunya adalah misalnya dengan mendasarkan tujuan suatu hal atau organisme ini pada tujuan yang atau tujuan aksi yang manusia lakukan. Jadi ibaratnya kalau manusia melakukan seperti ini, oh berarti kalau di hewan lain atau di organisme lain itu kurang lebih juga seperti ini. Nah, itu sesederhananya gitu. Atau misalnya semisal dalam perandaian yang lain, misalnya kita berbicara tentang fungsi organ atau rangka tulang pada manusia gitu, manusia dan hewan lah, seperti di gambar itu gitu. Jadi pada manusia, burung, dan ikan, mereka ini punya struktur tulang lengan yang sama gitu. Misalnya di lengan di situ, di lengan bagian tangan. Jadi lengan bagian tangan itu tersusun dari satu tulang besar, terus kemudian di lengan bawah itu terdiri dari dua tulang, terus juga kemudian di bawahnya lagi ada beberapa tulang kecil yang itu terlihat dan membentuk telapak serta jari-jari. Nah, itu secara fungsinya secara esensi adalah sama. Mau di manusia, mau di kuda, di kucing, di kelelawar, dan di hewan lain itu pun secara esensi adalah sama. Dan ini gimana kita bisa mengetahuinya? Ya karena dikembalikan lagi ke manusia. Jadi dianggapnya dia sebagai cermin manusia itu. Nah, jadi menurut antroposentrisme bahwa alam dan seisinya ini dia tidak punya dasar moral untuk menuntut haknya. Oke, dia bernilai, tapi dia tidak punya dasar moral untuk menuntut haknya. Dan dia hanya dianggap bernilai dalam arti sejauh yang manusia bisa tangkap itu pada penggunaannya. Jadi misalnya kita ngomong penggunaannya tuh ketika kita berbicara tentang manfaat, peran, role, dan sebagainya, dan itu kembali lagi dilekatkan kepada manusia, dihadapkan lagi kepada manusia. Selama dia tidak punya peran atau manfaat atau role terhadap kehidupan manusia, dia dianggap tidak bernilai. Itu dalam pandangan non-antroposentrisme. Terus kemudian Mas Moderator, kalau non-antroposentrisme, di sini ya, saya pakai kerangka yang tadi yang berusaha untuk memisahkan, walaupun sebenarnya ini adalah satu kesatuan nafas, tapi supaya bisa lebih sesuai dulu dengan sejarahnya.
Jadi kalau non-antro bilang, justru mereka bilangnya kayak gini, oh enggak bisa semudah itu. Semua yang ada di semesta ini, dia punya nilai tersendiri dan dia lepas dari manusia. Nah, salah satunya adalah misalnya dia di sini mencontohkan adalah zoocentrisme. Yang dicontohkan adalah zoocentrisme. Di dalam zoocentrisme itu yang menjadi dasarnya adalah intrinsik kesadaran. Jadi kehidupan di semesta ini dia punya nilai sendiri dan berpegang pada moral kebermanfaatan atau utilitas individu itu dengan basisnya adalah intrinsik kesadaran. Dan zoocentris ini merupakan perluasan gerakan dari animal right, gerakan-gerakan hak asasi hewan lah, penuntut hak asasi hewan dan sektetarian vegan. Jadi kalau di sini perlu dibedakan antara vegan dan sektetarian vegan. Terus kemudian lanjut, zoocentris ini itu meyakini adanya posisi higher animal, dan kata animal di sini itu tidak terbatas pada pengertian hewan, tapi bahwa setiap makhluk hidup itu pasti memiliki dan berada dalam satu rantai tertentu. Ketika kita ngomong rantai berarti tidak hanya merujuk pada rantai makanan ya, tapi ada rantai yang lain, misalnya rantai tentang struktur sosial, rantai ekonomi, rantai sebagainya. Jadi semua itu tetap punya terikat. Jadi semua makhluk hidup itu pasti terikat pada rantai-rantai tertentu. Nah, higher animal ini itu dia bakal ditentukan oleh proses evolusinya. Jadi semakin makhluk itu berevolusi, maka dia semakin tinggi statusnya. Semisal manusia itu ada di pembagian sapien. Jadi dia tingkatannya di paling atas. Terus kemudian hewan dan tumbuhan itu ada di bawahnya si manusia atau si sapien ini. Jadi hewan dan tumbuhan itu masuknya di sentien. Sementara untuk kayak virus, bakteri dan yang lain-lain itu dianggapnya lower organism. Jadi organisme kelas bawah. Nah, sementara untuk pemisahan itu manusia ini dinyatakan sebagai sapien. Kenapa? Karena hanya manusia sejauh ini yang dianggap mampu memikirkan di luar dari kebutuhan hidupnya. Jadi apa yang manusia lakukan itu tidak melulu dan terbatas pada untuk pemenuhan hidupnya, tapi manusia bisa melakukan di luar itu. Misal tidak mesti lapar, tapi manusia tetap bisa makan. Atau ingin beli sesuatu, tapi itu di luar dari basic need, dari kebutuhan sehari-hari, seperti makan, tidur, dan lain-lainnya, itu tetap bisa dijalankan. Itu sejauh itu hanya manusia yang bisa menjalankan itu. Sementara sentien, itu dasarnya adalah mampu untuk merasakan. Nah, di sini kategorinya adalah hewan dan tumbuhan. Jadi, misalnya untuk pemisahan seperti itu, karena ini bentuknya ada hierarkis, jadi bentuknya adalah tingkatan. Secara alamiah, mereka yang di atas itu boleh menindas mereka yang ada di bawah. Dan ini disebutnya dalam zoocentrisme adalah bentuk mental animal-like. Dan lagi-lagi animal di sini tidak bisa dipersempit dengan konteks hanya binatang, tapi dalam konteks luas yaitu makhluk hidup. Kemudian karena di sini statusnya adalah tumbuhan itu adalah sentien, jadi maka di sini kritiknya kepada kaum sektetarian vegan. Jadi dia mengkritik bahwa sebenarnya tumbuhan itu juga punya loh kemampuan untuk merasakan, dan misalnya teman-teman kebetulan mungkin ada yang vegan dan belum sampai ke sektetarian vegan yang basis penentuannya adalah urusan makan dan tidak makan itu adalah tentang bagaimana makhluk itu bisa merasakan. Jadi yang selama makhluk itu tidak bisa merasakan itu boleh kita konsumsi. Nah, itu kan lebih ke arah sektetarian vegan, itu sudah di luar dari pemenuhan gaya hidup, tapi itu sebagai prinsip, sudah jadi prinsipal dia jatuhnya. Nah, kalau misalnya sudah jatuh ke situ, itu yang dikritik sama zoocentrisme. Dia bilang bahwa kalau dasar penentuannya adalah bisa merasakan dan tidak bisa merasakan, tumbuhan tuh malah justru bisa merasakan, sama seperti hewan. Nah, ini dia mencontohkan dengan
ketika kita memotong rumput. Ketika kita memotong rumput, itu kan pasti ada aroma khas rumput yang baru dipotong gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin pernah nyium atau pernah langsung motong rumput, itu pasti akan ada aroma khas yang dikeluarkan oleh si rumput itu. Nah, ternyata itu setelah diteliti bahwa aroma khas yang keluar itu adalah merupakan bentuk reaksi tertentu yang dikeluarkan oleh si rumput secara alamiahnya, dan itu berfungsi untuk untuk mempertahankan dirinya, sebagai bentuk mempertahankan dirinya dari luka tadi yang disebabkan oleh potongan gitu. Jadi dia memformulasikan sel-sel di bagian yang terluka, terus supaya tidak menyebabkan infeksi. Nah, itu yang hasil sel-sel itu, reaksi sel-sel itu yang membuat akhirnya keluar bau-bau khas ketika rumput bau dipotong. Nah, itu tuh yang salah satunya yang diserang oleh zoosentrisme kepada kaum vegetarian vegan. Nah, terus kemudian kita bergeser lagi ke zoosentris, ke biosentris, sorry, tadi zoosentris. Di biosentris ini dia berusaha untuk memisahkan dan membatasi antara yang hidup, misalnya yang kita kenal dengan ungkapan biotik, dengan yang tidak hidup atau abiotik. Misalnya kalau kita ngomong yang hidup ya berarti manusia, tumbuhan, dan hewan. Tapi kalau misalnya kita ngomong yang tidak hidup ya ada batu, sungai, dan air, dan angin, dan sebagainya. Nah, di dalam biosentrisme ini, mereka meyakini bahwa pusat dari perdebatan adalah persoalan makhluk hidup, dan sementara yang tidak hidup ini, itu dia hanya secara struktural, ya kita berbicara secara struktural, itu hanya berisi sumber daya mentah yang bisa diperlakukan semena-mena. Nah, jadi di sini nilai seperti itu, nilai-nilai kayak ini sumber daya mentah, ini boleh dieksploitasi. Ini dia tidak hidup, dia boleh dieksploitasi. Nah, nilai-nilai yang dilekatkan semacam itu diberikan oleh mereka yang hidup kepada yang tidak hidup. Jadi di sini statusnya juga sama, cuma bedanya adalah hierarkinya ini bermain di antara hidup dan tidak hidup. Terus kemudian dilanjut di dalam ekosentrisme, dia justru berkeyakinan bahwa segala kehidupan itu sifatnya adalah komunitas. Jadi semua yang ada di dalam komunitas, atau di sini disebutnya ekosistem ya, semua yang ada di dalam ekosistem itu, komunitas itu, dia memiliki hak untuk ada dan berkembang. Jadi tidak ada namanya ketimpangan strata dalam ekosistem. Jadi hierarki itu tidak ada di dalam ekosentrisme. Semua bergerak dalam satu susunan harmoni, dan dia teratur sebagai bagian dari bentuk satu kesatuan hidup. Di sini adalah turunannya dari ekosentrisme itu adalah land ethic. Misalnya kalau teman-teman baca tentang Aldo Leopold, di situ dia bilang bahwa kita yang hidup dan yang tak hidup ini, yang disebut tadi misal ingin dipilah dengan pemilahan biosentrisme, semua yang ada di ekosistem ini adalah satu kesatuan, dan kita adalah komunitas, bukan komoditas. Itu yang ditekankan oleh ekosentrisme. Jadi penekannya adalah di sini hidup itu bukan sebagai bentuk komoditas, tapi melainkan komunitas. Nah, di dalamnya juga itu kita ditekankan atau dituntut untuk menghormati satu dengan yang lainnya, bahwa dengan landasan bahwa setiap komponen yang di dalamnya, atau misalnya manusia dengan hewan, itu dia saling mengisi. Dia tidak bisa dieksploitasi. Kenapa? Kalau misalnya hewan ini dihapus, hilang dari dalam ekosistem, keberlangsungan hidup manusia ini akan terguncang, karena dia tidak bisa sustain hanya dengan bermodalkan makan tumbuhan misal, atau mungkin tumbuhannya mau dicabut lagi, manusia otomatis akan semakin terguncang lagi. Pertanyaannya adalah apakah manusia bisa makan batu di titik itu? Nah, itu kan yang ditekankan oleh ekosentrisme. Jadi dia bilang, ya semua yang di dalam ekosistem itu harus dijaga, entah itu tumbuhan, entah itu hewan, atau bahkan entah itu yang tidak hidup sekalipun. Misalnya kita ngomong batu, sungai, dan sebagainya macam. Karena yang tidak hidup itu secara tidak langsung dia menjadi arena.
bagi yang hidup. Ketika arena ini dirusak, otomatis yang hidup di dalamnya itu juga akan punya dampaknya. Jadi di situ yang dimainin di dalam ekosentrisme. Jadi ada ketergantungan di antara satu makhluk dengan yang makhluk lainnya. Jadi terlepas antara itu hidup dan mati. Hidup dan tidak hidup, sorry, bukan mati. Terus kemudian yang terakhir itu adalah yang lebih ekstrim ini adalah pelestarian kosmos. Kalau misalnya tadi ekosentrisme adalah basisnya ada fungsional ya tadi ya, di mana satu dan sama lain itu saling membutuhkan. Relasinya juga relasi yang mutual. Nah, kalau di pelestarian kosmos, ini dia justru menentang segala upaya yang bersifat destruktif. Jadi yang sifatnya mengancam kehidupan setempat, misalnya kita ngomong manusia, hewan, tumbuhan, terus batuan, dan segala macam. Nah, ketika ada suatu upaya yang destruktif, walaupun itu masih dalam tahap potensi ya, jadi ancaman itu kan ada ancaman yang bersifat langsung sama ada yang potensi. Nah, kalau ini dia sudah menentang, bahkan dalam taraf potensi itu masih dalam taraf potensi itu sama dia sudah ditentang. Jadi nggak boleh, semua yang sifatnya destruktif itu nggak boleh. Karena di sini kehidupan itu dianggap sebagai sesuatu bentuk yang kudus. Kudus tuh suci ya, sesuatu yang suci lah, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk ekstrim dari ekosentrisme, di mana dia tidak menempatkan pada bentuk fungsionalitas, tapi dianggap sebagai bentuk spiritualitas. Ini yang di dalam pelestarian kosmos. Terus kemudian sebelumnya Mas, masih pelestarian kosmos. Nah, di sini kenapa dianggap kudus, karena dia mengandaikan bentuk yang seperti ini. Yang ada di dunia ini, yang ada di semesta ini merupakan kombinasi antar unsur-unsur kimiawi tertentu, dan dia terbentuk secara alamiah gitu. Dan dia punya kemampuan untuk mereplikasi dan mengatur molekulnya sendiri. Jadi misalnya kita berbicara tentang Big Bang itu kan, terjadinya Big Bang segala macam sampai akhirnya menciptakan manusia di titik ini, itu semua dari kombinasi unsur kimiawi. Mereka menjelaskannya di arah sana. Dan semua hal yang kita anggap itu tidak penting, seperti ini kan molekul yang kita lihat, yang tidak bisa kita lihat ya, yang ada di sini maupun yang ada di luar semesta kita, di dalam semesta kita, itu semua punya potensi untuk menjadi sesuatu yang seperti kita. Tapi ya nggak mesti seperti manusia, tapi punya potensi ke arah sana. Nah, makanya itu dia bilang, ketika semua itu dianggap punya kemampuan untuk seperti itu, punya potensi seperti itu, dan dia punya kemampuan untuk mereplikasi dan mengatur molekulnya sendiri, berarti dia sudah dikategorikan sebagai hidup. Makanya dia bilang bahwa semesta ini dan segala sisinya adalah bersifat kudus, yang harus dihargai dan dihormati. Nah, terus kemudian, ya benar. Nah, terus mungkin di dalam sebagai penutup untuk pelestarian kosmos, jadi kalau dibayangkan adalah singkatnya, planet kita ini dan segala semestanya itu adalah bentuk produk dari hasil jangka panjang gitu. Suatu evolusi apa bahasanya? Suatu perkembangan masalah yang membutuhkan waktu jangka panjang sampai kita di titik ini. Makanya sebenarnya pandangan ini kalau dibilang gaib ya gaib, tapi bukan dalam gaib konteks kemistis ya, atau hantu segala macamnya, tapi lebih ke arah sesuatu yang memang agak sulit untuk diterima secara nalar gitu, secara rasional. Karena tadi misalnya di dalam line etik itu lebih ke fungsional, kalau ini lebih basisnya ke arah spiritual. Jadi mungkin kalau teman-teman masih bingung untuk mencerna ini, mungkin teman-teman pernah dengar ada suatu suku atau mungkin masyarakat tertentu di Indonesia atau mungkin di wilayah lain lah di dunia yang punya konsep tentang bahwa tanah atau alam ini adalah ibu mereka. Bagaimana mereka memperlakukan tanah atau alam itu adalah sebagai layaknya mereka memperlakukan ibu kandung mereka sendiri, ibu yang melahirkan mereka sendiri. Jadi misalnya tuh
kalau misalnya mereka gali atau dalam proses mencocok tanam, itu mereka tidak boleh pakai alat, terus misalnya cuma boleh pakai tangan, itu pun kalau misalnya pakai tangan itu kedalamannya nggak boleh terlalu dalam, tapi misalnya hanya pendek aja. Itu kalau misalnya teman-teman kesulitan membayangkan itu, contohnya seperti itu. Ya, kalau misalnya kesulitan untuk membayangkan yang tadi. Dan dia itu eh, apa? Polanya itu spiral. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat itu apa tadi tuh cangkang kerang yang biasa kita lihat di pantai-pantai itu kan bentuknya spiral ya dia ya. Nah, kalau dalam pelestarian kosmos dia bilang tuh semua kehidupan itu dimulai dari satu titik. Dia berkembang terus-terusan, bentuknya adalah spiral, dan manusia hanyalah satu titik di antara keseluruhan proses dari kehidupan itu sendiri. Nah, kurang lebihnya itu kalau misalnya di dalam pelestarian kosmos. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Mengapa misalnya manusia harus berupaya untuk mempertahankan hidupnya? Pada intinya, semua itu bisa dijustifikasi dengan turunan antroposentrisme. Terserah mungkin teman-teman mau berada di posisi zoosentrisme kah, atau mau di biosentrisme kah, ekosentrisme kah, atau bahkan mungkin berada di pelestarian kosmos. Misalnya teman-teman adalah orang yang taat beragama dan mengimaninya secara aduh bahasanya apa yang aman ya? Ya secara itulah intinya. Mungkin teman-teman bisa berada di titik yang sana gitu. Tadi kalau misalnya untuk yang lainnya, misalnya yang di luar dari pelestarian kosmos, itu bisa kita jawab karena ada nilai yang melekat di dalam kehidupan yang kita jalani gitu. Misalnya kita ingin merelakan kehidupan kita ini, kita pingin punah aja lah, ngapain sih dipertahankan terus-terusan? Berarti kita harus mengingkari nilai yang ada atau yang kita jalani pada saat ini, yang pada akhirnya memberikan kehidupan itu bermakna. Kita harus bisa mengingkari itu. Dan pada akhirnya ketika kita bisa mengingkari itu, kita akan bisa mengingkari eksistensi dari kehidupan kita sendiri sebagai manusia. Nah, dari skema yang diterangkan tadi, kenapa saya sebut pertama dikeliru bahwa ada pembagian antroposentrisme dan non-antroposentrisme, karena di sini teman-teman bisa melihat bahwa semua nafas yang ditarik dari zoosentrisme dan biosentrisme, ekosentrisme, bahkan pelestarian kosmos, itu ditariknya dari satu nafas yang sama, dari antroposentrisme, karena berpandangan bahwa nilai itu semua dilekatkan kepada manusia. Jadi bagaimana sih orang pelestarian kosmos bisa ngomong bahwa semua kehidupan ini bermakna, dia dimulai dari satu titik sampai pada akhirnya spiral? Ya itu balik lagi karena manusia yang berbicara itu. Terus juga kemudian ekosentrisme, kenapa manusia perlu menjaga lingkungan dan segala macamnya supaya tetap bertahan? Ya karena di situ kalau misalnya ada satu elemen yang diusik dalam satu ekosistem, dia akan meruntuhkan komponen yang lain, otomatis ekosistem itu akan terganggu dan yang ada di dalam itu bisa punya potensi untuk punah. Terus kemudian di biosentrisme, kenapa ada pemilihan hidup tak hidup? Ya balik lagi, semua itu karena peran dari fungsionalitas untuk menjustifikasi bahwa yang benda yang tak hidup ini itu bisa dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi yang hidup, atau diberikan nilai plus gitulah sama manusia atau mungkin sama makhluk yang lain. Atau mungkin teman pernah ngedengar atau ngelihat burung yang menghias sarangnya dengan berbagai macam ornamen. Itu kan benda mati yang tidak punya nilai tersendiri kalau di dalam biosentrisme, tapi ketika hewan-hewan itu melihat bahwa ini benda tak hidup ini bisa diberikan nilai plus, misalnya dengan jadi lebih indah, dengan jadi apa ketika dirangkai seperti itu. Nah itu justru malah bisa diperlakukan seperti itu di dalam biosentrisme. Kalau di zoosentrisme jelas ini basisnya adalah hierarki yang memang untuk menjustifikasi misal tentang rantai makanan dan sebagainya. Itu di dalam skemanya zoosentrisme. Jadi sebenarnya ini semua bisa dijustifikasi dengan akar dan nafas yang sama.
Nah, tapi apakah ia selalu melulu dengan justifikasinya bentuk pendaya gunaan, mungkin boleh di next, pendaya gunaan dan apa tadi kedaya gunaan gitu. Keberdaya gunaan dan penggunaan. Ternyata enggak, sisi pragmatik juga bisa ada tiga. Maksudnya diturunkan ke dalam tiga bentuk. Seperti ada universalitas, homologis, sama analogis gitu. Dan manusia sebagai bagian dari spesies, ini konsep tiga ini itu sebagai spesies dia tidak bisa diingkari. Selama kamu spesies, kamu nggak bisa ngingkarin tiga prinsip ini, universalitas, homologis, dan analogis. Terlebih di sini manusia, sejauh yang kita pahami ya, dia punya faktor penting di dalam ekosistem, di mana di dalamnya ada hewan dan tumbuhan. Dan semestinya di sini manusia bisa melindungi dan mempertahankan hewan dan tumbuhan beserta arena atau ekosistemnya ini sebaik mungkin untuk kebertahanan hidupnya gitu. Kalau misalnya tiga ini ingin dipakai, dia bisa menjawab untuk kehidupan, apakah kehidupan manusia dengan yang lain ini setara? Ini akan secara tegas dibahas oleh tiga prinsip ini di dalam sisi pragmatiknya, di sisi pragmatik antroposentrisme ya, itu akan secara tegas dibilang tidak, nggak ada hewan atau nggak ada spesies, nggak ada makhluk hidup apapun yang setara. Kenapa? Karena harus bisa disadari setidaknya di dalam satu makhluk hidup itu dia punya role atau peran atau atribut tertentu yang memang dalam kerangkanya itu punya fungsionalitasnya atau perannya tersendiri gitu. Dan itu akan terkait pada cara kita memandang. Mau nggak mau itu harus bisa diterima. Kita nggak bisa misalnya ngelihat bahwa ayam itu misalnya nilainya baik sebagai baik itu nggak bisa diterima di dalam sisi pragmatik. Baik ini harus ada penjelasan kenapa ayam ini bisa dianggap baik. Nah itu kan semua kembali lagi ke cara pandang kan. Nah ini mau tidak mau tiga ini itu akan bermain di sana. Contohnya misalnya apa? Ketika kita berbicara tentang kesejarahan. Itu misalnya kita berbicara tentang kesejarahan ya. Kita jelasin dulu misalnya dalam konsep universalitas itu spesies, jadi antar spesies itu mungkin untuk menarik satu garis kesamaan. Seperti kecakapan untuk merasakan, menghindari rasa sakit yang tadi diterangkan dalam zoosentris itu. Yang dia bilang bahwa tumbuhan dan hewan ini bisa merasakan. Itu kan satu hal yang bisa ditarik kesamaan, walaupun dia berbeda spesies. Dan itu bisa diambil dari kecakapan dia dalam mempelajari repetisi tindakan yang memberikan dia rasa sakit dan menyenangkan. Jadi gimana sih kita bisa tahu, oh ternyata ketika si rumput ini selalu dipotong, dia ngeluarin bau khas terus. Nah itu tuh selalu bentuk repetisi tindakan yang diinterpretasi kemudian bahwa itu adalah sebuah rasa sakit dan menyenangkan. Tapi lagi bukan menyenangkan, sorry. Tapi ini balik lagi, ini semua nilai interpretasi yang diberikan sama manusia. Kan karena kita tidak mungkin ya interview langsung kepada rumput gitu. Untuk seperti itu masih tidak mungkin. Terus kemudian untuk yang konsep homologis, ini memungkinkan antar spesies untuk menyadari kepeninggalan bersama atau bahasanya adalah common heritage. Dan common heritage ini atau peninggalan kebersamaan ini, dia tidak terbatas pada bentuk fisik, tapi juga sifat. Misalnya kita berbicara tentang trait, sifat gitu. Semakin dekat hubungan kekerabatan di antara spesies tersebut, maka semakin besar kedekatan peninggalan bersamanya. Misalnya kita berbicara tentang manusia dengan kucing. Itu secara kesejarahan sudah terjadi sangat lama sekali manusia dengan kucing atau manusia dengan anjing yang merupakan produk domestifikasi dari serigala. Itu ketika kita berbicara dari situ, common heritage antara manusia dengan anjing atau manusia dengan kucing itu ada. Dan kita secara emosional itu pun punya kedekatan tersendiri karena punya kesejarahan yang berbagi gitu. Kita berbagi kesejarahan dengan mereka. Jadi itu sah-sah aja ketika misalnya kita membicarakan
kesetaraan dalam situ. Ya fungsinya balik lagi. Ini untuk membandingkan misalnya untuk antara hewan ternak dengan hewan peliharaan itu dibandingkannya dari sisi homologisnya itu bisa misalnya kalian ingin menjustifikasi dari situ, atau dari konsep analogis di mana spesies ini mungkin untuk menyadari atribut yang baik dalam bentuk sifat ataupun bentuk fisik melalui tekanan yang dihadapi. Semisal pola makan, pola hidup, pola reproduksi, struktur sosial. Jadi bisa aja manusia menganggap bahwa kita dengan simpanse mirip loh ya, bukan didasarkan pada genetik misalkan, tapi bagaimana cara mereka makan, cara mereka hidup, cara mereka reproduksi, bagaimana struktur sosial mereka yang terbentuk. Itu kita masih bisa melihat kesamaan itu loh, bahwa di dalam kehidupan struktur sosial mereka itu juga ada loh. Nah jadi di dalam manusia juga ada loh. Misalnya jadi kalau teman-teman membaca tentang simpanse, jadi ada penelitiannya itu kalau simpanse itu dia tercatat dan terekam dia punya habit untuk menangis ketika melihat ada bagian kelompoknya itu yang tiba-tiba mati. Itu mereka akan punya tradisi untuk menangis bersama. Terus ada juga tradisi menyambut kelahiran. Tadi kan itu menerima kematian, sekarang menyambut kehidupan. Jadi simpanse yang hamil, yang mau melahirkan, itu dia akan dikerubungin sama simpanse yang perempuan. Entah itu dari yang muda sampai yang tua. Itu ada di situ semua. Dan ketika si simpanse yang pengen melahirkan ini pengen ngeluarin bayinya, pengen ngeluarin anak simpanse ini, si bayi simpanse, itu yang lain akan teriak-teriak. Yang perempuan itu, yang simpanse perempuan tadi yang mengelilingi dia itu akan teriak-teriak. Dan itu dianggap diinterpretasikan itu sebagai bentuk support. Mungkin kalau bahasanya sekarang woman support woman atau apa, mungkin bahasanya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lihat, ternyata di manusia juga ada hal yang seperti itu. Nah itu bentuk dalam analogis. Misalnya kita ingin menjustifikasi setara dan tidak setaranya dari sana. Atau ini cara yang lebih kasar lagi ya, misalnya untuk melihat setara dan tidak setara ya. Mudahnya kita ke bentuk perandaian. Misalnya manusia diberikan dua pilihan. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, memenuhi kebutuhan dasar anaknya untuk makan ya. Terus kedua, memenuhi kebutuhan dasar spesies lain, misal kita anggap anjing. Maka manusia sudah akan dipastikan memilih untuk pilihan yang pertama, ya ini dia akan lebih memenuhi kebutuhan dasar anaknya ketimbang memenuhi kebutuhan dasar spesies lain atau anjing. Di sini, dalam perandaian seperti ini, itu menunjukkan sudah tidak ada kesetaraan dalam pemilihan seperti itu. Kenapa? Karena dasar pemilihannya itu tidak dapat terlepas dari upaya kebertahanan hidup sebagai spesiesnya sendiri, manusia. Dan dia terikat pada hierarki spesies. Nggak mungkin ada manusia setidak-tidaknya ya, dalam kerangka seperti ini adalah memberikan makan anjing sementara anaknya diterlantarkan. Nah, ini salah satu contohnya. Atau mungkin dalam contoh kasus lain, misalnya ketika pilihannya adalah mengorbankan lahan rawa gambut sebagai titik pertokoan ya, atau yang kedua adalah membiarkan si lahan rawa gambut ini tetap ada demi keberlangsungan spesies lain yang bergantung kepadanya gitu misalnya. Maka manusia itu akan cenderung memilih yang pilihan kedua. Kenapa? Karena balik lagi, memilih mengorbankan lahan rawa gambut untuk titik pertokoan itu bisa jadi bukan dianggap sebagai kebutuhan dasar. Manusia tanpa adanya pertokoan itu hidupnya tidak akan terancam. Bisa jadi seperti itu justifikasinya. Jadi ya ada pertokoan, tidak ada pertokoan pun tidak masalah. Jadi ya udah rawa gambut dibiarkan tetap ada gitu. Tapi perlu menjadi catatan bahwa memaknai keberdayaan dan pendayagunaan ini manusia khususnya kita ya yang menggunakan ini
ini harus hati-hati, jangan sampai pendaya gunaan ini melampaui keberdayaannya. Jadi karena tadi kan ada keberdayaan pendaya gunaan, jangan sampai pendaya gunaannya ini melebihi keberdayaan gunaannya. Dalam arti sesuatu hal dianggap berguna, terus kita eksploitasi, kita pergunakan, tapi tanpa melihat apa yang ada di situ itu hidup gitu. Semisal nih, kita hidup bergantung pada hewan dan tumbuhan di suatu tempat. Kita terus menggunakan, ini selama bisa digunain, digunain. Tapi kita abai terhadap sesuatu yang bisa mengancam kebertahanan hidup itu sendiri. Misalnya dengan kita melakukan eksploitasi, kita nggak melihat sisi yang lainnya sampai pada akhirnya hewan tersebut punah. Nah di situ kan dia telah melampaui dari keberdayaan gunaannya, dan di sini itu menjadi kritiknya terhadap sisi antroposentrisme, khususnya dalam menjustifikasi tentang kenapa manusia harus bertahan hidup. Jadi manusia harus bertahan hidup tetap, tapi dia harus tetap melihat hal-hal yang lain ada yang di sekitarnya. Nah, sementara kalau kita ingin bersikukuh untuk mengatakan bahwa enggak kok, semua hidup ini setara, misalnya kita ingin berada di dalam skema seperti itu, argumen seperti itu, maka kita akan kesulitan dalam mengatasi problem yang mungkin melibatkan kita sebagai manusia. Jadi, misalnya tadi konsep homologis, universalitas sama analogis, itu kan untuk buat justifikasi mana yang setara dan tidak setara. Tapi kalau misalnya kita penerima, benar-benar bersikukuh, penerima bahwa semua hidup ini adalah setara, kita akan kesusahan sendiri. Misalnya gini, perandaian kasarnya ya, kita dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, mengonsumsi daging anjing atau kucing. Dua, mengonsumsi daging sapi atau kambing. Kalau kita berada di titik yang setara, bahwa anjing dan kucing, sapi dan kambing ini sama, setara, ini kita nggak bisa nerima. Kenapa? Karena nyatanya, ini nih, sorry ya teman-teman, ini kita berbicara di luar pertimbangan agama ya. Kalau kita berbicara pertimbangan agama, nanti selesai nih perandaiannya. Kenapa kita tidak akan bisa memilih seperti ini? Karena realitanya itu hal yang kita lakukan itu selalu terkait dengan kedekatan relasi, kesejarahan, dan sebagainya. Kenapa? Karena hal-hal tersebutlah justru yang membangun kita, pengetahuan kita dalam membagi hewan itu ke dalam bentuk hewan ternak, hewan peliharaan, dan hewan liar. Misalnya ada yang bilang, kata siapa hewan ya hewan, semua setara. Sekarang kita bawa perandaian lain lagi. Misalkan ada kambing nih, kambing di depan teman-teman disembelih untuk dikonsumsi ya, itu disembelih. Terus tiba-tiba di depan kalian ada lagi nih orang yang nyembelih kucing. Pertanyaannya adalah, adakah perbedaan dan ketebalan ukuran reaksi serta emosi kita ketika dihadapkan pada dua hal itu? Ketika kita melihat kambing disembelih untuk dimakan dan kucing disembelih, itu kan tidak mungkin setara itu dalam kita bereaksi dan emosi ya. Semua itu kan dipengaruhi dari kedekatan dan kesejarahannya tadi. Jadi pada akhirnya ya tidak ada yang setara, kecuali teman-teman memang bisa membuktikan bahwa ketika ada kucing disembelih, sapi disembelih, terus tiba-tiba monyet disembelih, teman-teman nggak merasakan apapun. Ya semua flat datar. Dan berarti teman-teman sudah berhasil membatahkan klaimnya dari antroposentrisme bahwa tidak ada yang setara di sana. Mungkin itu, Mas Moderator. Oke, terima kasih atas presentasinya pada hari ini. Menarik ya, dia telah memaparkan berbagai macam argumentasi untuk mempertahankan antroposentrisme. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, aku cuma mau klarifikasi pembedaannya keberdayaan guna sama pendaya gunaan apa sih? Sama balik lagi tadi soal masalah dualitas antara antroposentrisme sama non antroposentrisme. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan alternatif untuk bisa keluar dari dilema dualitas itu? Kalau menurut Mas Fajar gimana? Bentar ya, batuk dulu. Oke, tadi balik lagi ke persoalan pendaya gunaan dan bahasanya ke
Boleh ditunjukin lagi nggak? Keberdayagunaan sama Ke pendayagunaan. Keberdayagunaan dan pendayagunaan. Pendayagunaan itu lebih ke arah use-nya, apa? Menggunakannya gitu, memanfaatkannya. Tapi kalau keberdayaan adalah potensinya. Ini bisa dijadiin apa sih? Ini bisa seperti apa sih? Itu tuh di keberdayaan, di keberdayagunaan. Kalau di penggunaan itu lebih ke arah uh, penerapannya. Sampai situ dulu, no. Oke, clear. Oke, Kalau clear. terus Terus kemudian untuk pemilihan itu sebenarnya adalah pemilihan yang saat ini memang tengah terjadi di dalam etika lingkungan, di mana mereka berusaha untuk memisahkan antara antroposentrisme dengan non antroposentrisme. Padahal kalau misalnya kita mau membaca lagi, lebih membaca lagi, aliran-aliran atau turunan yang ada disebut di dalam antroposentrisme dalam tanda kutip, itu dia justru malah adanya di nafas antroposentrisme. Jadi nggak ada sebenarnya kalau misalnya kita ingin melihat non antroposentrisme, karena semua itu bentuk dari turunan antroposentrisme. Jadi yang kata tadi misalnya tentang pemilahan ekosentrisme, yang dia bilang bahwa kita ini semua komunitas dalam 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 satu dalam dalam satu dalam satu ekosistem, dalam satu komunitas gitu. Kalau misalnya itu tidak di luar dari daya fungsional, dan fungsional itu ditetapkan sama manusia, mungkin nggak misalnya tiba-tiba anggap aja katakanlah harimau ngerti fungsi dari zebra apa selain daripada makan, atau fungsi air selain daripada minum. Itu kan semua fungsi yang seperti itu kebutuhan. Oh, ternyata ini kita harus lo menjaga ini. Oh, ini kita harus lo menjaga ini. Itu kan letaknya di manusia. Pemberi katrolnya itu, pemberi nilainya itu. Atau gampangnya lagi kalau misalnya kasarnya lagi. Sekarang ini yang selalu tak ulang-ulang. Apa fungsi dari manusia mempertahankan badak bercula satu? Selain daripada memang keegoisan manusia untuk mewariskan tentang gambaran secara real badak bercula satu itu kepada generasi di bawahnya, anak-anaknya, cucunya, dan segala macam. Halo, Nu? halo, biodiversitas apa? Biasanya kalau di luar dari fungsional ya argumen-argumen biodiversitas sih. Yang aku Ya, tahu untuk apa ya coba? apa namanya? Untuk apa? Selain Kita ya menjaga ada jerapah, ada gajah, ada badak bercula satu, ada. Ya, silakan insert yang lain lah, hewan-hewan yang lain. Untuk apa? Kalau misalnya tidak dari fungsionalitasnya. uh, aku nggak tahu Akan sih kalau kesulitan itu di luar kan? fungsi. Ya. Ya, akan kesulitan di sana. Nu. Makanya yang paling 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 mudah adalah dengan kita menerapkan antroposentrisme. Lagi-lagi ya, kita menyadari fungsinya badak bercula satu, ya mau nggak mau, kita harus menerima bahwa ini keegoisan manusia. Bahwa mereka menginginkan badak bercula satu tetap eksis sebagai bentuk pewarisan terhadap generasi berikutnya, bahwa ada loh hewan bernama atau disebut sebagai badak bercula satu dengan bentuk seperti ini, bukan hanya kerangka fosilnya aja. Itu kan kalau misalnya kita mau menerima, misalnya untuk menggalakkan kenapa kita sih harus menjaga itu, ya karena ini alasannya, itu akan jauh lebih baik daripada misalnya bilang enggak, badak bercula satu tuh punya hak untuk hidup. Iya, kenapa? Hak hidupnya apa? Selain dari fungsional loh. Nah, itu kan yang menjadi beban tersendiri loh, ketika ingin dibahas sebagai bentuk konservasi dan preservasi ya. Menarik ya argumentasinya soal masalah apa kalau kita tidak bisa keluar dari kerangka-kerangka fungsionalisme, khususnya kalau untuk ketika kita membicarakan agenda-agenda lingkungan dan sebagainya macamnya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, monggo silakan untuk para partisipan untuk bertanya.
bisa silakan langsung raise hand. Nanti akan saya berikan hak unmute. Silakan untuk yang mau bertanya. Di sini Anaf tuh ngasih komentar, mana ada manusia yang membela makan tempe sehari-hari biar kucingnya makan tuna. Anaf mau open mic untuk memberikan kontra example nih gimana salah satu bentuk-bentuk sacrifice terhadap kucing nih ya. Silakan. Dia mau bercandain semua ini diseriusin lagi. Tapi tuh pakai video segala, ya udah. Ya, tapi ini ya, maksudku kalau tentang need-nya dari sacrifice, kira-kira posisinya itu kalau menurut Mas Momo ya, Mas Fajar saya sendiri ya, itu posisinya itu sacrifice itu necessary atau boleh gitu doang, atau apa gitu mungkin kalau dari pandangannya Mas Momo sendiri, kira-kira sacrifice itu untuk kelangsungan umat manusia kah atau gimana gitu? Thank you Naf. Jadi kalau dalam ini personal ya, nggak mewakili keseluruhan pembaca antroposentrisme ya. Nanti saya digugat kalau misalnya berbeda. Oke, kalau dari tadi kan yang ditanyakan pendapat pribadi ya, seharusnya ketika dia bergesekan dengan kebutuhan bertahan hidup ya, misalnya daily necessity, misalnya tentang makan, terus kemudian tentang minum dan sebagainya yang menyangkut vital bagi kehidupan manusia, itu ya diharuskan untuk sacrifice, harus siap untuk mengorbankan yang lain loh. Tapi ketika itu tidak berhubungan dengan need, dengan daily necessity, itu tidak ada masalah. Bentuknya adalah opsional. Seperti tadi pertokoan. Misalnya mau lahan gambut misalnya, pingin dijadiin pertokoan, selama tidak ada impact yang vital ke manusia, atau yang setidaknya yang ada di situ, ya nggak ada masalah untuk dibangun pertokoan. Tapi ketika itu tidak punya landasan juga, ya juga boleh untuk ditentang. Jadi bentuknya di opsional, tergantung ya utilitasnya, mana yang lebih bermanfaat. Nah, itu berarti need-nya di sini kan definisinya minimal kan, dalam arti ya udah need manusia itu sendiri kan. Tapi kalau misalkan dikaitin kayak need secara sosial konstruksinya gitu kan, kayak misalkan kita bicara dalam ranah sosial kan nggak mungkin need cuma sekedar need, karena ada misalkan strata ekonomi nih, ada yang kaya terus menengah sama miskin gitu, mereka punya need yang berbeda. Nah kira-kira kalau dihadapkan dengan struktur kayak gitu, kalau menurut Mas Momo sendiri gimana? Kalau untuk struktur sosial ya, itu agak lebih analisisnya lebih daripada lingkungan lagi sih. Soalnya ada banyak aspek. Berarti jadi kayaknya nggak segampang itu untuk. Nah oke. Iya udah. Ya akal aja. Tapi ya itu menurutku kompleksitasnya nanti ketika ditabrakkan sama pertanyaan kayak need-nya itu yang mana gitu kan. Berarti ada orang kaya yang anggap kalau bangun Starbucks itu need mereka juga gitu kan, ada yang gitu. Jadi harus karena alasan gitu, ekonomi ya. Jadi susah juga gitu kan. Kayak itu sih aku lihatnya. Kan itu aja sih. Nice. Ya, tapi mungkin yang jadi catatan itu sih dari antroposentrisme yang harus bisa melihat dampaknya ke yang lain. Maksudnya oke lah ke manusia diperlukan, tapi apakah dari melakukan seperti itu akan punya impact yang besar juga ke manusia? Misalnya tiba-tiba air di situ, misalnya pusat reservasi air ya, terus kemudian dijadiin bangunan, otomatis kan keganggu kebertahanan manusia di sana karena tempat reservasi airnya dirusak lah, intinya seperti itu. Kalau kayak gitu berarti dia tidak bisa dilakukan dalam antroposentrisme. Tapi berarti, kalau balik lagi ke masalah air bukan. Aku nyimpulin secara ini aja ya, kasar ya. Berarti antroposentrisme itu dekat banget sama utilitarian atau enggak? Ya. Secara nafas iya. Karena dia main di sana. Oke.
Makasih. Oke, sama-sama. Oke, thank you, Naf. Aku ingin sedikit nyimpulin berarti, garis besar soal antroposentrisme ini ya intinya berargumen dengan dasar aspek fungsionalitas dan aspek fungsionalitas ini nggak akan pernah lepas dari kebutuhannya terhadap manusia. Terus kalau balikin lagi masalah tadi ya contohnya persoalan prioritas air tadi, terus gimana ya? Apa nanti pasti selalu balik lagi ke pasti kalau manusia kan selalu nggak lepas dari manusia pihak mana yang diuntungkan. Jadi apakah diskusi hari ini terlepas dari keberpihakan antara dua posisi tertentu sesama manusia gitu? Kalau rebutannya sesama manusia dia karena resource-nya kan nggak mungkin sama ini. Enggak, Kalau saya gitu enggak. gimana? Ini saya enggak mewakili badan air manapun nih. Ntar pikirnya Pada mewakili perairan badan air manapun. mana. Ntar Perairan dianggap manapun. mendukung program Denon lagi. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Nurul Istiqomah, itu bagaimana seseorang tersebut memberi nilai terhadap kucing tersebut? Mungkin ada kasta yang dia percaya antara dirinya dan kucing. Tadi tuh contohnya soal ini, masalah prioritas, ngasih kucingnya makan tuna, tapi dia sendiri makan nasi tempe. Nah, itu gimana itu? Gimana tuh kita bisa memberikan nilai lebih terhadap kucingnya? Apakah ada kan nilai-nilai kasta-kasta yang dibedakan antara penetapan nilai yang dia berikan terhadap dirinya dengan kasta yang diberikan terhadap kucingnya? Nah, itu gimana tuh? Oh, oke. Untuk ini saya nggak mau ini Mbak ya, Iya. Mbak Nurul. Oh iya, Iya. konfirmasi dulu takutnya salah. Kan sekarang agak sensitif ya. Oke. Tentang Mbak mungkin mau diterangkan dulu mungkin seperti apa? Takutnya Enggak ya. Ya mungkin kita menilai sebuah kucing tersebut gitu mungkin jadi alter kita atau apapun itu, seperti mungkin ada kesan psikologis atau yang membuat kita mempertahankan kehidupan si kucing itu walaupun kita seharusnya walaupun kita itu bersifat altruistik gitu. Enggak sih, maksudnya kayak bersifat sacrificing diri kita itu terhadap kucing tersebut, yang penting kucing itu hidup gitu kan. Atau mungkin kita lebih ekstrim lagi, ada sekte kucing gitu yang mana kucing itu disembah, yang ada seseorang harus mengorbankan diri mereka untuk kehidupan si kucing tersebut. Mungkin ada hal yang seperti itu gitu. Itu kan terlepas juga dari konsep-konsep antroposentrisme gitu. ya, oke. Makasih Mbak Nurul. Contohnya mungkin bagus banget ya untuk ini kan relasinya terhadap diri sendiri ya, bukan orang lain ya. Kalau misalnya relasinya ke diri sendiri itu kan berarti personal choice ya. Ada nilai yang mungkin Mbak lekatkan terhadap peliharaan kucing Mbak gitu misalnya. Entah itu sesuatu hal yang pada akhirnya itu membuat Mbak untuk memilih mengorbankan diri sendiri untuk si kucing ini. Mungkin ya saya nggak tahu apa yang membuat Mbak seperti itu, mungkin udah bisa dari kesejarahan atau mungkin bisa dari kedekatan dan lainnya. Tadi kalau misalnya kita ngeliat apakah itu masuk di konsep homologis, universalitas, atau mungkin di yang analogis yang satunya, itu mungkin saya nggak tahu justifikasinya Mbak melakukan itu apa, tapi mungkin di sana ada reasoning tersendiri untuk melakukan itu. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah bahwa ternyata juga memang ada Mbak orang-orang yang memang mementingkan dalam tanda kutip ya hewan peliharaan ketimbang sesama manusia. Jadi mungkin ada yang care-nya itu lebih terhadap stray cat atau mungkin anjing liar, kucing liar yang ada di jalanan ketimbang mungkin yang ada di sekitarnya, padahal sesama manusia. Nah itu kalau dalam antroposentrisme dia bilang semua itu balik lagi tergantung kepada yang tadi konsep kedekatan itu sendiri. Bisa jadi bahwa manusia yang melakukan itu dia tidak punya kedekatan terhadap manusia lainnya. Sampai akhirnya dia bisa memutuskan bahwa kedekatannya adalah lebih dekat terhadap kucing atau anjing. Selama itu adalah personal choice dan tidak mengancam kehidupan yang lain,
itu tidak ada masalah. Tapi ketika itu mengancam kehidupan yang lain, misalnya ini kita ngomongin dire situation ya, situasi yang memang vital untuk diterapkan. Ingin menyelamatkan tadi, misalnya ingin ngasih makan anaknya atau ngasih makan peliharaannya, anjingnya. Terus si orangnya milih eh, apa mengasih anjingnya daripada anaknya sendiri. Nah itu di situ salah secara antroposentrisme. Kok bisa keluar seperti itu? Itu kan berarti ada yang bermasalah di sana. Tapi kalau misalnya itu tidak melibatkan ancaman terhadap diri orang lain atau tidak dire situation, itu jadinya personal choice, terserah untuk melakukan itu. Karena masing-masing punya argumentasinya sendiri, kayak tadi misalnya kedekatan kah atau mungkin kesejarahan kah, mungkin seperti itu Mbak. Baik-baik. Jadi seumpama kita ambil dari konteks antroposentrisme gitu. Terus ada nih sebuah komunitas gitu kan, harus mengorbankan salah satu anak dan ini sedang mendewakan sebuah sapi gitu. Semua sapi didewakan, tidak boleh dibunuh ataupun apapun itu. Terus mereka ada sebuah ritual itu yang harus mengorbankan anak-anak mereka itu kan, itu untuk kesejahteraan kelompok. Ujungnya itu antroposentrisme, tapi di sisi lain dia itu tidak antroposentris. Bagaimana ya? Mungkin ada tanggapan tentang Ya, ya itu yang harus dipertanyakan kembali Mbak. Mana yang lebih penting? oke. Jadi ada juga communal force juga, maksudnya kayak sebuah paksaan dari komunitas tersebut untuk untuk sacrificing something gitu. Ya, bisa jadi dari peer pressure. Karena balik lagi, kalau misalnya kesejarahannya lebih kuat daripada anaknya sendiri ya itu bisa jadi juga justifikasi terhadap itu. Tapi pun bisa ditolak. Jadi kasus seperti itu bisa ditolak dalam antroposentrisme, bisa juga diterima dalam antroposentrisme. Tergantung reasoningnya lagi nanti seperti apa. Tapi kan itu kita berngomong case ya. Kalau ngomongin case berarti harus tahu detailnya, benar-benar detail. Jadi nggak bisa terlalu sorry namanya apa kok nggak bisa keluar dari kepala. Apa detail kasar? Maksudnya pemisalan secara kasar seperti itu agak sulit. Kalau misalnya memang ingin dianalisis ya, tujuannya adalah justifikasi, itu harus tahu detailnya dulu kasusnya seperti apa. Mungkin itu sih Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terus kalau kita kembaliin lagi gimana tuh Mo? Kalau pada detail seperti apa yang dibutuhkan, kayak misalnya kasus tadi sekte penyembahan sapi tadi itu bisa diterima sebagai antroposentrisme atau enggak diterima sebagai antroposentrisme? Ya nanti tergantung kedalamannya misalnya ternyata ditemukan secara kesejarahan mereka memang sangat kuat dan seperti itu. Misalnya mereka menganggap bahwa anak adalah sesuatu yang replaceable, tapi komunitas itu tidak. Oke. Berarti nilai riset. Iya, jadi makanya perlu detail banget itu untuk bisa menganalisis itu. Di sini ada yang raising hand tadi. Wah, kelihatan. Itu di kolom ada kayaknya. Mungkin di kolom dulu, Mas Moderator. Silakan. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Mas Tio. Silakan bisa langsung unmute aja. Oke, silakan. Apa mau dibacakan aja? Dibacakan aja nggak apa-apa. Oke. Ini pertanyaannya adalah mau tanya pusat egoisme di individu atau di spesies. Lalu konsekuensi aksiologis dari antroposentrisme ini.
apa semacam filsafat egoismenya Stirner, atau saya melihat soalnya antroposentrisme ini nggak necessarily utilitarian. Terus yang kedua, saya ingat soalnya di Selfish Gene, justifikasi altruisme lebah yang berkorban demi ratunya bisa dibilang egois. Tapi titik pusatnya spesies dan bukan individu. Selain itu, membuat basis nilainya di materialisme. Gimana? Oh, jadi inti pertanyaannya soal basis egoisme di sini jatuh individu atau spesies, terus konsekuensi aksiologisnya dari antropocentrisme ini. Oke. Untuk di antroposentrisme dia tidak mengikat spesies ya. Mungkin kalau di Dawkins itu kan ngebahas tentang selfish gene dan sebagainya macam itu kan sebagai bentuk tuntunan dari spesies mungkin ya. Tapi kalau di antroposentrisme tidak, itu semua balik lagi ke bentuk personal choice. Berarti lebih dilekatkan kepada individu secara directnya lah. Tapi kalau impact-nya ya bisa ke spesies, bisa ke other, bisa intinya ke komunitas bisa. Lalu apa konsekuensi? Oke. Maksudnya konsekuensi aksiologis gimana ya? Mungkin maksudnya nilai, berhubungan dengan nilai mungkin. Kenapa dengan nilai? Iya, jadi apakah di sini bisa dianggap mungkin aja dia termasuk di dalam kategori utilitarianisme yang mungkin tidak termasuk utilitarian, tapi masuk kategori yang terpisah, kayak misalnya egoisme etis atau bentuk-bentuk egoisme kayak gitu sih. Ya. Klasifikasinya. Oke, mungkin karena mungkin dia tidak strict ya, maksudnya tidak suatu bentuk ketetapan ya, bahwa kalau misalnya seperti ini berarti harus seperti ini, kalau ini harus seperti ini. Itu lebih enggak ya kalau misalnya dianggap, maksudnya walaupun dia bermanfaat seperti itu harus diterapkan sama banyak orang. Kayaknya antroposentrisme tidak berbicara ke arah sana. Tapi saya juga kurang tahu untuk Stirner, mungkin ada yang pernah baca Stirner. Monggo barangkali ada yang paham garis besar pemikirannya individualismenya Stirner, monggo. Belum pernah ngebaca tentang Stirner. Atau Karistio Adam bisa open mic, silakan. Atau mungkin di kolom chat juga nggak apa-apa. Ya, kalau di kolom chat juga. Bagaimana? Tapi ya perlu ditekankan juga sih, maksudnya dalam antroposentrisme juga turunannya banyak gitu loh. Kalau kita ngomongin antroposentrisme juga antroposentrisme yang mana dulu gitu. Belum bisa ngasih nilai. Saya kurang memahami topik tersebut, Mas. Jadi mungkin belum bisa untuk mengelaborasi. Siapa Mas Haristo Adam? Ya, Mas Haristo Adam. Mohon maaf Mas, saya tidak cukup mengetahui tentang topik itu, jadi takut nanti menjawabnya melebar kemana-mana atau mungkin kurang sesuai, nanti akan bermasalah. Nanti mungkin bisa dielaborasikan lagi mungkin setelah ini. Oke, terima kasih Mas. Gimana yang lain? Sebenarnya ada pertanyaan dari YouTube sebenarnya. Cuma ini pertanyaan dari Josardi, tapi sepertinya dia belum lengkap menuliskan pertanyaan.
Mungkin tadi sudah dijawab juga oleh Momo yang intinya bagaimana semisal ada seseorang menyembelih kambing walaupun secara sadar bahwa si kambing tersebut tuh punya kedekatan emosional secara historis dengan si X yang menyembelih kambing ini. Nah, kalau dalam konteks itu apakah kemudian memenuhi kriteria sacrifice atau bagaimana? Gimana, Sur? Kalau misalnya Momo itu punya kedekatan emosional atau historis dengan kambing, tapi Momo Hmm. kemudian menyembelih kambing tersebut. Nah, apakah ada kecenderungan bahwa kemudian muncul semacam pengorbanan yang rasional atau ke arah yang irasional seperti itu? Karena kan kemudian akan memunculkan rasa yang lain, misalnya rasa sedih dan lain sebagainya, karena sebelumnya si kambing itu punya kedekatan emosional. Ya, oke. Kalau misalnya kita ngebalikin lagi kepada daily need ya, daily necessity need yang misalnya kayak untuk makan, misalnya tidak ada opsi lain selain daripada menyembelih kambing peliharaan, misalnya dalam tanda kutip kambing dianggap sebagai hewan peliharaan ya, bukan hewan ternak di sini kan? Iya nggak? Iya, Tadi. tapi pertanyaannya di garis bawahi bahwa punya kedekatan emosional gitu loh. Iya, ya Yang berarti ya. statusnya kambing ini bukan hewan ternak tapi hewan peliharaan Iya, yang dapat disetarakan dengan kucing dan anjing gitu. Iya nggak? Atau iya, gimana? iya. Oke, kalau begitu ya berarti tidak ada masalah kalau misalnya dibenturkannya kepada basic need, kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup yang memang itu adalah vital bagi kehidupan manusia untuk keberlangsungan manusia. Tapi ketika itu tidak vital, ya tidak ada landasan argumentasinya di dalam antroposentrisme kecuali memang ada nilai fungsional lain. Misal katakanlah untuk sebagai bentuk tadi yang di kasusnya Mbak Nurul ya tadi namanya ya, yang mengorbankan anak Kucing. untuk anak tadi Iya. anak untuk suatu peribadatan kepada sapi lah. Saya nggak tahu mungkin di Madinah zaman dulu atau di Mekah zaman dulu nggak ngerti. Eh, Tadi satu hal yang belum dijawab, ini pertanyaan dari Mas Josardi lagi lah. Apakah pengorbanan itu masuknya kriteria yang rasional atau irasional? Yang dalam ketika kita mengorbankan itu loh. Kalau Ya kalau dalam misalnya konteks ada filsafat. argumentasi yang jelas rasional. Oh ya, oke. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nyembeli nggak ada latar belakang, nggak ada argumentasi yang jelas, ya nggak rasional. Oh berarti Dan kalau nggak bisa dijustifikasi juga sama antroposentrisme. oke. Berarti sejauh itu untuk kebutuhan dia, misal karena tidak ada pilihan, maka bisa dijustifikasi sebagai pilihan yang rasional gitu ya. Kalau Iya, konteks pengorbanan itu. ya kalau misalnya di dalam zoosentrisme ya mungkin karena dia butuh makan, tadi terikat dengan rantai makan, jadinya makanya disembeli ya nggak ada masalah. Atau mungkin ke biosentrisme misal karena dia hidup jadi boleh disembeli karena, tapi ini ada lanjutannya ya. Misalnya nggak bisa karena tiba-tiba dia hidup terus disembelih ya nggak boleh, itu nggak bisa juga diterima di dalam secara serampangan seperti itu di antroposentrisme. Atau mungkin di uh, ekosentrisme ketika misalnya katakanlah kambing itu dianggap sebagai ancaman di dalam lingkungannya dia, terus kemudian harus dieliminasi dan segala macam, bisa dengan justifikasi semacam itu untuk melindungi ekosistem yang ada di tempat dia, sementara kambing ini walaupun hewan peliharaan dianggap sebagai ancaman, bisa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Mas Josardi sudah terjawab. Ini mungkin satu terakhir dan mungkin juga bisa menjadi penutup. Oh, Panjang sekali apa masih nih? ada lagi ternyata dari Bayu Aji. Berarti ini harus unmute mungkin ya. Silakan mungkin bisa via cukup panjang soalnya. Silakan Mas Bayu. Gimana Mas Bayu? Silakan. Mas Bayu mungkin Mas Bayu Aji bisa dijelaskan. Lagi nggak bisa on mic Mas. Mungkin boleh dibantu jelasin Mas moderator. Oke, karena Mas Bayu belum bisa on mic, jadi saya langsung bacakan.
apa ketika suatu kebijakan di dalam satu kelompok masyarakat diambil atas pertimbangan penalaran ekosentrisme atau pelestarian kosmos yang justru akan berkemungkinan besar bagi punahnya masyarakat adat itu sendiri, manusia itu sendiri, bahwa eksistensi dari non-manusia atau sinergi yang harmoni dari keseluruhan kosmos melampaui keberlangsungan eksistensi spesies manusia. Apakah yang demikian itu masih bisa dikatakan antroposentrisme? Bukankah mengatakan ekosentrisme atau pelestarian kosmos sebagai bagian dari antroposentrisme merupakan bentuk pereduksian sembrono? Gimana ya? Jadi apakah antroposentrisme di sini tuh dia apa? Ditetapkan sebagai bentuk pereduksian atau bentuk justifikasi atas kemungkinan-kemungkinan untuk menerima ekosentrisme atau posisi-posisi lain? Aku agak-agak bingung ini kebijakan suatu masyarakat manusia diambil pertimbangan penalaran ekosentrisme atau kosmos yang justru Jadi gini, Mo, singkatnya ini kan masalah kebijakan ya. Misalnya dalam sebuah kebijakan itu tertulis bahwa ini menggunakan penalaran ekosentrisme bla 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 bla. Tetapi kemudian dalam prakteknya ternyata itu juga tidak bisa menjawab soal apa yang diajukan. Misalnya kebijakan ini semacam bermuatan dengan ekosentrisme, tetapi kemudian apakah justru itu sebenarnya akan balik lagi ke antropocentrisme gitu loh. Yang itu sebenarnya juga akan mereduksi balik. gimana mungkin dielaborate? Iya, Aku agak sulit ngerena ini. jadi kalau saya nangkap dari pertanyaannya Mas Bayu ini, karena semua kan tadi pernyataannya Momo sendiri kan semuanya itu kan berakar dari antropocentrisme gitu loh. Nah, terus ketika dalam konteks Bayu ini adalah konteks yang praktis, ketika sebuah kebijakan itu misal dalam kebijakan suatu adat atau kebudayaan itu dia mempertimbangkan kebijakan yang ekosentrisme, misal pelestarian kosmos, pelestarian masyarakat adat dan lain sebagainya, gitu loh. Ya terus hubungannya dengan Terus kalau gimana kalau ternyata dari asumsi tersebut justru malah membawa kehancuran sendiri? terhadap Iya, komunitas masyarakat tersebut. iya, Iya. karena kemudian dalam prakteknya ternyata melampaui yang antropocentrisme dalam tanda kutip. Padahal akarnya dalam antropocentris sendiri kan. Ya itu kalau tadi sih itu harus kembali lagi melihat pada keberdayagunaan dan pendayagunaan. Jangan sampai hanya karena atas dasar fungsionalitas tadi, kebermanfaatan tadi, pendayagunaan itu terus-terusan dilakukan tanpa melihat keberdayagunaannya. Jadi itu kan itu yang diterangkan dalam ekosentrisme kan. Gimana dia bilang bahwa semua yang ada di dalam tempat tersebut, arena tersebut yang mendiami ya, itu adalah bagian dari satu komunitas besar. Oke, kalau misalnya pingin memenuhi daily necessity atau kebutuhan tertentu, tidak ada masalah, asal harus tetap mempertimbangkan kepada keberdayagunaan tadi, keberdayagunaan tadi. Jangan sampai dia melampaui itu. Kalau dia melampaui itu ya berarti statusnya sudah bukan di antropocentrisme lagi. Secara spesifik ketika berbicara pada ekosentrisme ya. Iya, ini sudah di-highlight lagi. Kalau ada masyarakat ekosentris, misalnya katakanlah ada masyarakat adat yang ekosentris, tapi kebijakannya justru kebalik. Yang membuat masyarakatnya punah itu sendiri. Ya paradoks sedikit lah. Oke. Jadi misalnya ada masyarakat adat Ya, misal tertentu di yang adat, mungkin dia punya itu menarik prinsip sih. eko. Terus dia Menarik. mau kepunahan gitu. Karena mungkin Iya, ya bisa jadi mungkin anti dengan teknologi ya, misalnya katakanlah mungkin seperti itu. Terus kemudian ada suatu bencana tertentu yang menyebabkan mereka mau tidak mau harus coping gitu. Tapi ternyata mereka sudah terlambat, terus akhirnya pada punah. Gitu nggak maksudnya? Atau gimana? memang harusnya Mas Bayu open mic. Mungkin nanti kita bisa dilanjutkan ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja. Soalnya ambiguitasnya tuh antara pertama kebijakannya sendiri ada kebijakan agar manusia punah atau kebijakannya malah mengarahkan manusia itu punah. Kan ada ambigu di situ ya. Benar. Jadi memang apakah kebijakan ekosentris untuk kita kayak mass suicide gitu loh agar demi kebutuhan kosmos,
atau memang ternyata malah Impact-nya melakukan justru. oh Oh, oke. iya Oke. Oke, siap. Oke. Selamat bekerja Mas Bayu. Iya. Mungkin Mungkin lanjut. nanti setelah kan ini kan nanti hasilnya dipublikasikan ya. Setelah acara ya Nu ya. Maksudnya iya setelah acara ini semua ada rangkaian rencana acara. untuk Mungkin nanti iya setelah acara ini ada rencana untuk mempublikasikan presentasi hari ini. Nanti komentar-komentarnya bisa dikirimkan lewat email atau lewat berbagai macam media Zenonas ya, lainnya. atau mungkin nanti kan dibagikan juga kan nanti untuk teman-teman akan bisa segera akses, dibagikan. nanti boleh mengutarakan pendapat, nanti di tag khusus Zeno gitu supaya saya juga bisa ngelihat. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Mas Gema, nanti ditambah sama saya satu, tak melanjutkan Mas Gema. Jadi pertanyaannya Mas Gema, bagaimana posisi atau komitmen atau status ontologis dan metafisik Mas Fajar dalam memahami moral atau etika lingkungan? Kemudian bagaimana posisi Mas Fajar itu sendiri dalam melestarikan kehidupan manusia, dan apakah ada nilai ideal yang harus dipegang? Itu dari Mas Gema. Terus yang terakhir dari saya, Momo, kenapa dalam konteks ini kamu nggak mencoba untuk mengelaborasi transhuman atau posthuman itu, atau memang sebenarnya itu di luar dari pembahasan antropocentrisme? Mungkin itu ya buat penutup. Silakan saya kembalikan ke Inu dan Momo. Adminnya gatel nanya. Monggo. Aku agak-agak rada bingung soalnya untuk ditanya komitmen ya. Kadang aku orangnya kasuistik sih, kadang tidak melulu di satu ini yang sama ya. Oke, kalau saya skip yang kedua aja ya, soalnya agak ribet kalau untuk komitmen. Takutnya nanti di lain waktu saya membicarakan hal yang berbeda, nanti dianggap tidak komit. Oke, untuk yang gak apa-apa ya Mas Gema ya, saya. Gimana tadi Resen? Gimana Gem? Ya, halo. Halo, silakan. Selamat sore, Bung Momo. Sore, Gem. Tadi kan yang dibicarakan Momo itu soal dalam memahami moral, pemahaman saya itu kan ada antropocentrisme dan non-antropocentris. Terus yang antropocentris bisa dibilang bisa dikategorikan atau anti realisme moral kan ya. Soalnya nilai-nilai itu berdasarkan pada manusia itu dan tidak lepas secara independen di luar manusia gitu. Artinya bahwa nilai itu diatribusi atau diterapkan kepada benda atau hewan atau lingkungan atau alam semesta secara keseluruhan. Nah, dan yang ketiga adalah pragmatisme gitu yang ditawarkan oleh Momo tadi. Nah, posisi Bung Momo ini dalam memahami moral gitu, statusnya adalah pragmatisme dalam arti bahwa kita tidak bisa atau status metafisik dari hal tertentu itu belum bisa ditentukan gitu. Misalkan dalam filosofi of mind, karena ada kesadaran itu ada di atom, ada di molekul, kemudian di tumbuhan dan hewan dan sebagainya gitu. Nah, di situ posisi Momo di mana gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu yang berbasis apakah kelestarian manusia itu layak gitu dilanjut. Kalau misalkan manusia itu malah menghancurkan lingkungan atau malah membunuh hewan, mengeksploitasi hewan, kenapa kemanusiaan itu perlu dilestarikan gitu kehidupan manusia itu. Dan yang terakhir itu adalah nilai idealnya gitu, mau bisa quietisme atau transhumanisme atau posthumanisme gitu yang ingin kita capai itu apa gitu. Seperti itu mau pertanyaan yang aku maksud. Terima kasih. Oke. Terima kasih Gema. Kalau untuk saat ini ya, ditanya saat ini saya berada di posisi pragmatis sih. Sejauh daripada apa yang ditawarkan dan sejauh apa dia argumennya untuk diperkuat. Tapi kalau misalnya untuk yang tadi misalnya untuk mempercayai bahwa sesuatu itu bernilai dengan ada nilainya, yang misal dilekatkan di luar manusia, itu enggak, masih belum teryakinkan untuk saat ini. Terus tadi untuk keberlangsungan manusia ya, nilai-nilai apa yang dipegang sama Momo ini yang kira-kira esensial di dalam pertahankan antropocentrisme? Apakah kemanusiaan kah? Apakah nilai-nilai seperti apa? Balik lagi ya, karena
ini tolong digaris bawah, ini pendapat saya pribadi sebagai pembaca antroposentrisme. Untuk posisi saya adalah, standing point saya adalah, selama titiknya tetap saya memakai zoocentrisme, bahwa semua itu ditentukan dari hierarki, di mana di situ mengandaikan bahwa manusia yang paling atas sejauh ini, atau kalau misalnya mau diambil dalam biosentrisme juga nggak apa-apa, dengan pemilihan kategorinya yang sentient, sapien. Sejauh ini kan manusia yang paling di atas dalam taraf banyak hal ya, bukan hanya pada dalam satu hal. Seperti misalnya daya kreasi, cipta, dan segala macam, itu manusia. Secara berpikir rasional juga manusia, dan teknologi semua adalah manusia kebanyakan. Jadi saya masih menganggap bahwa selama itu masih bermanfaat bagi manusia, maka itu layak untuk dilakukan. Dan yang dilakukan harus tetap memiliki koridor dan batasan bahwa itu tidak akan mengancam manusia. Jadi dalam ini kan sebenarnya skripsi saya kan dulunya ini untuk menjustifikasi tentang terraforming kan dulu, perekayasaan planet. Kalau dalam status ini, bahwa apapun yang diperlukan oleh manusia untuk tetap mempertahankan kehidupannya, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk semua kehidupan seperti misalnya hewan dan tumbuhan itu bisa diulang, tapi manusia itu tidak bisa diulang. Oh iya, terus balik lagi ke pertanyaan, kalau kenapa manusia itu layak untuk dipertahankan walaupun misalnya manusia itu destruktif gitu loh. Atau ternyata manusianya kan nggak semuanya ini yang punya fungsi-fungsi yang sama, ada yang cuma main game doang, tuh nonton Netflix kayak gitu. Nah, gimana tuh mau mengatakan hidup manusia layak untuk diperjuangkan walau tidak berguna? Gimana mau? Kalau untuk sebenarnya kan kalau kita ngomong diperjuangkan itu tidak melulu dalam konteks kita yang diperjuangkan oleh orang lain kan, tapi bisa juga dalam konteks kita memperjuangkan diri sendiri kan. Iya enggak? Ini saya harus pertanyakan dulu nih, takutnya nanti saya doang. Iya. Iya, Gimana, oke. gimana? Manusia secara spesies mau, secara kolektif gitu. Oke, secara kolektif. Berarti ini manusia kolektif ya, bukan seperti Perandaian Inu berarti ya. Jangan saya tersinggung itu, nggak bisa dong. Kan kolektif kan ada yang nggak berguna juga, mau nggak rata, mau. Semua orang kan juga. Tapi contohnya merujuk ke saya tadi, main game rebahan ya. Netflix saya. Enggak sih, Gem. Saya masih percaya sama manusia. Wih. Kalau misalkan tadi contohnya ada manusia yang berfilsafat juga gak berguna kan untuk Iya tuh, bener juga. Bener juga itu. Ya, kan berguna juga relatif. Berguna untuk siapa? Kalau untuk dirimu sendiri dan untuk orang yang lain mungkin terdekatmu, ya tidak ada masalah. Berarti kan kamu masih pantas untuk berfilsafat, atau dalam konteks ini kamu masih pantas untuk mempertahankan hidup. motivatif banget mau, makasih. Udah, ini udah makin sore makin motivasi. Mahrim nanti udah berubah ceramah mau. Mau satu Iya. lagi mau? Pertanyaan Ayo, klimaks iya, soal iya, transhumanisme. pamungkas tadi sama pertanyaanku digabung Oh, sama oke, pertanyaan yang Nurul. transhumanisme. Pertanyaanku tadi. Nurul. Maaf. Ini sekalian Nurul apa nih? Iya, Bukan sekali Nurul ya? dua-duanya Nurul sama juga aja. sama topiknya. Sama aja kok. Transhumanisme. Iya, kalau untuk transhumanisme justru malah dia lebih mengambil itu dalam posisi ekstrim ya, karena manusia bagaimanapun caranya itu harus dipertahankan lewat dengan cara apapun. Entah itu misalnya kita ngomongin tentang cyborg, atau kita ngomongin soal exoskeleton, atau kita ngomongin tentang human cloning, atau gen tailoring, atau sebagainya, itu dalam penerapannya sebagai transhumanism ya, itu malah memang cita-citanya di sana diambil dari antroposentrism kan, transhumanism. Berarti antroposentrisme strong ya, yang kuat ya. Iya. Strong ya maksudnya ya. Dalam wacana transhumanisme itu akar-akarnya dari Yang kuat antroposentrisme ya. semua, tapi ditarik lebih jauh. Iya. Oke, Mo, karena sudah di penghujung hari,
mungkin sebelum acara hari ini ditutup, mungkin bisa ngasih sedikit closing statement. Monggo. Ya, balik lagi harus closing statement. Motivasi dong lo. Motivasi dong, Wo. Bawa percaya Iya, manusia motivasi. dong. Gimana sih? Kayak aduh bingung kalau ditembak kayak gini. Ya, intinya ya apa ya, kita jangan terlalu inilah apa terlalu ekstrim dalam memilih sesuatu gitu loh. Kayak misalnya tadi kayak tentang pelestarian kosmos, menganggap bahwa semuanya itu bukan dilekatkan pada fungsinya, tapi spiritualnya, yaitu juga agak berat. Terus kalau misalnya ingin menetapkan bahwa semuanya dalam koridor fungsinya, tapi tidak semua hal itu punya fungsi, misalnya ditemukan ada yang tidak berfungsi, atau mungkin dalam bentuk yang lain, itu kan juga masih problem. Jadi intinya ya tetap hidup ya teman-teman. Oke, luar biasa sekali presentasi hari ini. Pesan moral dari acara ini adalah tetap hidup walaupun tidak berguna. Oke, untuk selanjutnya masih akan ada berbagai macam Ya, presentasi. tak dulu no. Berguna tidak berguna itu relatif. Sudah. Oke. Selanjutnya masih akan ada berbagai macam presentasi di Zeno. Masih ada sekitar sekitar 4 hari lagi. Di sesi kedua nanti ada presentasi dari Sosi yang akan mempresentasikan mengenai problem induksinya Hume. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih untuk setelah semua presentasi hari ini, rencananya bakal ada publikasi yang dengan kerjasama dengan Antinomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Sampai ketemu teman-teman di sesi malam. Terima kasih Inu dan Thank you. Dan yang lain, Rangga. Ya, sampai jumpa nanti malam teman-teman. You. Problem yang lebih berat. Oke, ini saya akhiri ini ya.